Bab 1277, Leluhur Makam Langit. Persetan dengan dao tertinggi. Semua orang di lapangan menatap Sander Ye. Mereka tidak lagi terkejut, tetapi hanya merasa takut. Kekuatan pemuda ini sebenarnya telah melampaui alam transformasi dao dan mampu bersaing dengan dao tertinggi. Pelayan Dewa Pei menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Tetapi matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Orang ini agak tidak normal sekarang. Jadi dia harus berhati-hati agar tidak ditipu. Lancang. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba mengalir dari kedalaman alam semesta dan galaksi seperti aliran deras yang dahsyat. Pada saat ini, semua makhluk hidup di seluruh peradaban kosmik tingkat 9 gemetar. Dan mereka semua menatap galaksi dengan ketakutan di mata mereka. Ini dao tertinggi peradaban kosmik. Sekadar menghirup saja, dia sudah cukup untuk membuat semua makhluk hidup putus asa. Bagaikan seekor semut yang mengamati seekor naga. Tanpa ada pikiran untuk melawan. Yang ada hanya keputusasaan. Di lapangan, semua orang ketakutan ketika mereka melihat aura penindasan dari Dao Agung. Dan beberapa orang kuat dari dinasti Makam Langit berbalik dan melarikan diri. Mereka sama sekali tidak berani terus menonton. Ketika para dewa berperang, manusia yang menderita. Jika kamu terus menonton, kamu akan kehilangan nyawamu. Pangeran tertua Singotian memandang Sander Ye di langit dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa Sander Ye adalah orang yang cakap. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sander Ye begitu mengerikan. Atau dia tidak akan merancang jebakan untuk menjebaknya. Karena tindakannya membawa bencana yang menghancurkan bagi dinasti Makam Langit. Dari sudut pandangnya, dia tidak menyesali perbuatannya. Setiap orang memiliki posisi yang berbeda dan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang perlu disesali. Tetapi, dari sudut pandang dinasti Makam Langit, dia menyesalinya. Karena memprovokasi musuh yang begitu kuat akan membawa kehancuran bagi dinasti Makam Langit. Perdana Menteri di sampingnya tiba-tiba menghela napas dan berkata, "Yang mulia, perkembangan masalah ini berada di luar kendali kita. Mohon jangan menyalahkan diri sendiri." Singotian menatap Sander Ye di langit dan berkata dengan lembut. Pemuda itu sama sekali tidak takut saat menghadapi dao tertinggi dari peradaban kosmik tingkat 9. Kepercayaan diri dan sikap mendominasi ini jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Kekuatan yang dapat mengolah monster seperti itu jelas bukan kekuatan biasa. Tetapi bahkan kekuatan peradaban kosmik tingkat ke-10. Atau bahkan lebih tinggi. Mendengar ini, Perdana Menteri Ji langsung terkejut dan berkata dengan heran, "Bagaimana mungkin? Peradaban kosmik tertinggi yang diketahui adalah tingkat ke-10. Singotian sedikit menenangkan. Visi kita terlalu rendah. Level 10 mungkin batas kita. Tetapi mungkin bukan batas bagi yang lain." Sambil berbicara, dia menatap pelayan Dewa Pei dan berbisik, "Wanita ini pasti tahu sesuatu." Dari awal hingga sekarang, dia selalu sangat tenang. Bahkan ketika Sander Ye menghancurkan tekad Dao Agung dengan satu pedang, dia tetap sangat tenang dan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dengan kata lain, dia telah melihat kekuatan sejati Sander Ye. Dan kekuatan sejati Sander Ye pasti lebih kuat dari sekarang. Pada titik ini, wajahnya berubah sangat pucat. Jika Sander Ye mendapat masalah di sini, aku khawatir peradaban Makam Langit akan musnah. Pelayan Dewa Pei di kejauhan tampaknya menyadari tatapan Singotian. Dan dia menoleh untuk melihat Singotian. Pada saat ini, utusan Aula Yue tiba-tiba berjalan ke sisinya. Dia menatap Sander Ye yang seperti orang gila di pengasingan dan berkata dengan suara yang dalam, "Pelayan Dewa Pei. Orang ini secara terbuka menantang dao tertinggi dan tidak akan ditoleransi oleh dao tertinggi. Jika kita memobilisasi orang untuk membantu dao tertinggi sekarang,
Kita pasti akan dapat membangun hubungan yang baik dengan Dao tertinggi. Dia masih ingin pamer untuk menebus dosanya. Pelayan Dewa Pei menoleh ke arah utusan Aula Yue. Kali ini, dia tidak marah. Faktanya, jika dia tidak melihat kekuatan Sander Ye yang sebenarnya dan orang-orang di belakang Sander Ye, pikirannya akan sama dengan utusan Aula Yue. Seringkali, visi seseorang dapat membuatnya bodoh. Utusan Aula Yue hendak mengatakan sesuatu, tetapi pelayan Dewa Pei tiba-tiba berkata, "Utusan Aula Yue, pergilah dari sini. Ini perintah." Utusan Aula Yue tertegun sejenak. Dia melirik pelayan Dewa Pei yang tanpa ekspresi, ragu-ragu, lalu berkata, "Aku mematuhi perintah kamu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit yang luas. Meskipun dia tidak tahu mengapa pelayan Dewa Pei mengeluarkan perintah ini, dia tetap memilih untuk patuh. Setelah utusan Aula Yue pergi, pelayan Dewa Pei menatap Sander Ye di langit. Dia harus mengatakan bahwa dia sangat terkejut saat ini, karena Sander Ye belum menunjukkan kekuatan aslinya sampai sekarang. Dia bertarung sambil melawan kekuatan segel tersebut. Jika tidak ada kekuatan segel, pelayan Dewa Pei mengerutkan kening dalam. Pada saat ini, dia telah membuat keputusan, yaitu mencari tempat untuk beristirahat setelah kembali. Dia tahu bahwa masalah antara gurunya, Fa Fan dan yang lainnya serta Sander Ye pasti tidak akan berakhir dengan mudah. Dia tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan tingkat ini. Jika dia tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, dia hanya akan mati. Sebagai orang kecil, kamu harus sadar bahwa kamu adalah orang kecil. Di langit, Sander Ye sedikit bersemangat saat ini, karena dia menemukan bahwa selama dia bertarung dengan gila-gilaan, tekadnya akan menjadi lebih kuat. Meskipun tekadnya masih diambang kehancuran saat ini, situasinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perang. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman alam semesta. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan aura dari Dao Agung. Dao sangat kuat. Tapi lalu apa? Sander Ye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pedang King Xuan di tangannya bergetar hebat, membuat serangkaian suara dentingan pedang. Pada saat itu, galaksi sedang mendidih. Dan kemudian, di depan mata setiap orang, sebuah bayangan virtual berjalan melewati kehampaan. Pada saat ini, semua orang di lapangan menahan napas. Dao tertinggi peradaban kosmik tingkat ke-9, Dewa telah tiba. Pada saat itu, semua orang di lapangan merasakan tekanan luar biasa, yang membuat mereka sulit bernapas. Dao tertinggi menatap Sander Ye dan berkata dengan dingin. Beraninya seorang kultivator pedang kecil menentang Dao. Tidak tahu. Buang-buang kata-kata saja. Setelah berkata demikian, Sander Ye pun menyerbu ke depan sambil menghunus pedang di tangannya. Jelek. Kemanapun pedang itu lewat, waktu dan ruang yang telah diperbaiki terkoyak lagi. Dan cahaya pedang menebas dengan ganas di depan Dao Agung. Dao tertinggi pada lengan bajunya. Dan kekuatan Dao melonjak keluar bagai air pasang. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur berkeping-keping. Dan Sander Ye langsung terpental. Tetapi di saat berikutnya, sebuah pedang datang dari belakang Dao tertinggi tanpa peringatan apapun. Pedang tunda. Dao tertinggi mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Bang! Dengan kekuatan Dao Agung yang ditambahkan ke tubuhnya, pedang itu benar-benar terhalang. Tetapi saat ini, Sander Ye mengepungnya lagi. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat ini, Sander Ye telah melupakan hidup dan mati. Melupakan segalanya. Perang. Kamu bunuh aku atau aku bunuh kamu. Dulu, dia punya terlalu banyak beban. Terlalu banyak tanggung jawab.
dan terlalu banyak hal untuk dipikirkan. Tetapi sekarang, yang dia inginkan hanyalah bertarung. Ketika dia tidak memikirkan hal lain dan hanya ingin bertarung dengan baik, kekuatan pedangnya yang menentukan hidup dan mati menjadi lebih murni dan kekuatannya sangat ditingkatkan. Sander Ye. Mata Dao tertinggi tiba-tiba menyipit. Dengan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia tampaknya memandang rendah kultivator pedang muda ini. Tiba-tiba dia mengulurkan jarinya dan kemudian dengan lembut mengarahkannya ke depan. Bang! Dalam sekejap, titik ujung daratan berubah menjadi pusaran tiada batas. Pusaran Dao. Dalam pusaran Dao Agung itu, terdapat kekuatan Dao Agung yang tak terbatas. Dan Sander Ye langsung tertarik ke dalam pusaran Dao Agung ini. Kekuatan Dao Agung yang tak terbatas itu akan menghancurkan dan melahapnya sepenuhnya. Sander Ye memegang pedang King Xuan dan menghantamkannya ke kendali waktu di depannya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang mengerikan menyapu seperti letusan gunung berapi. Langsung menghancurkan kekuatan Dao di sekitarnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang langsung merobek lubang di seluruh pusaran Dao. Dan kemudian Sander Ye perlahan berjalan keluar darinya dengan pedang di tangan. Dan di antara alisnya, tanda jalan jahat masih ada. Dan justru karena tanda jalan jahat inilah dia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, dengan garis keturunan iblis gila dan jiwa pedang tatanan, hanya beberapa orang besar di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Melihat Sander Ye perlahan berjalan keluar, Dao tertinggi segera menyipitkan matanya. Sebelum dia bisa bergerak, Sander Ye tiba-tiba menukik di depannya dan menebasnya dengan pedang. Dao tertinggi mengangkat tangannya dan menyapukannya. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur, dan Sander Ye langsung terlempar. Tetapi dia segera berhenti. Dia melihat tangan kanannya dan menemukan bahwa seluruh lengan kanannya telah kehilangan sensasi. Di kejauhan, Dao tertinggi menatap Sander Ye dengan tatapan sedingin es selama 10.000 tahun. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan area ruang dan waktu tempat Sander Ye berada mulai menghilang sedikit demi sedikit. Menyadari bahwa kekuatan di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan, Sander Ye mengangkat pedang King Xuan di tangan kanannya dan menebas ke depan dengan ganas. Ruang dan waktu di depannya terkoyak olehnya. Kemudian dia bergegas maju dan menebas Dao Agung dengan pedangnya lagi. Melihat Sander Ye kembali menghancurkan kekuatannya, Sang dan Setengge langsung mengemit. Dan pandangannya tertuju pada pedang Kektuan di tas Sander Ye. Ada yang salah dengan pedang ini. Sebelum dia sempat berpikir, Sander Ye sudah tiba di depannya. Kekuatan pedang itu begitu kuat sehingga dia merasakan tekanan. Dia tidak langsung menangkis pedang Sander Ye, tetapi malah gemetar dan mundur sejauh 1000 kaki. Memberi jarak antara dia dan Sander Ye. Sander Ye membungkus udara dengan pedangnya dan hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, dia melihat telapak tangannya tiba-tiba terbuka. Dan dalam sekejap, ruang dan waktu tempat Sander Ye berada menjadi ilusi dan transparan. Kemudian, di mata semua orang yang tercengang, Sander Ye sudah berada di dunia yang kacau. Sebelum orangnya datang, sebuah bintang tiba-tiba muncul di dunia yang kacau ini. Diikuti oleh bintang kedua, ketiga. Dalam waktu singkat, miliaran bintang muncul. Pada saat yang sama, makhluk yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang dan waktu ini. Evolusi Dao. Inilah kelahiran sebuah alam semesta. Dan tak lama kemudian, alam semesta ini mulai menghilang sedikit demi sedikit. Hanya dalam sekejap mata, segalanya berubah drastis. Pada saat yang sama, Sander Ye juga mulai menghilang sedikit demi sedikit bersama alam semesta. Bukan hanya itu saja. Saat alam semesta mulai hancur,
Kekuatan penyegel jalan jahat dalam tubuh Sander Ye tiba-tiba meledak dengan dahsyat. Perubahan mendadak ini hampir membunuh Sander Ye di tempat. Tetapi dia berhasil bertahan. Dia memegang pedang Qingxuan dengan kedua tangan dan menebas ke depan, membuat lubang. Tepat saat dia hendak melarikan diri, Dao Agung yang sedang berevolusi tiba-tiba berkata, "Hentikan dia." Saat suara itu terdengar, beberapa aura mengerikan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dan kemudian 3 bayangan cacat muncul langsung ke dalam ruang dan waktu yang kacau. 3 pria kuat yang tiba-tiba muncul semuanya berada di alam transformasi Dao. Tahukah kamu? Para ahli transformasi Dao dari peradaban kosmik tingkat 9 dapat dikatakan sebagai penganut Dao tertinggi. Pada saat ini, Pangeran tertua Singotian, yang berada di luar, tiba-tiba bergegas menghampiri Chardiotian dan Selir Qin lalu berkata, "Cepat berikan cincin raja." Selir Qin agak waspada, sementara Chardiotian agak bingung. Singotian berkata dengan marah, "Jika kamu tidak ingin Sander Ye mati, berikan saja padaku sekarang." Mendengar ini, Selir Qin tidak ragu lagi dan langsung memberikan cincin penyimpanan itu kepada Singotian. Singotian mengeluarkan token hitam darinya, lalu mengulurkan jarinya dan menunjuk token itu. Darah mengalir keluar dari ujung jarinya dan kemudian meresap ke dalam token itu. Kemudian, dia mendesak energi Xuan di tubuhnya untuk mengalir ke dalam token itu. Bang! Token itu tiba-tiba melambung ke langit. Lalu aura yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi, memanggil leluhur. Singotian menyaksikan bayangan virtual di langit perlahan mengembun dan merasa lega. Sebagai leluhur pendiri peradaban makam langit, dia layak diabadikan di makam langit. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba menoleh menatap Sander Ye. "Nanti kita bicara dengan leluhur. Minta dia melindungi Sander Ye." Chardiotian menatap Singotian dengan bingung. "Kenapa?" Singotian menoleh dan menatap langit. "Jika Sander Ye meninggal, pasukan di belakangnya tidak akan membiarkan dinasti makam langit kita pergi. Bahkan jika pasukan di belakangnya tidak membalas dendam terhadap kita, tanpa bantuannya, dinasti makam langit kita tidak akan mampu bertahan di alam semesta ini dan akan digerogoti oleh beberapa kekuatan besar di tempat lain. Jika dia masih hidup, dia akan membantumu. Dan dengan bantuannya, dinasti makam langit kita bahkan dapat melangkah lebih jauh." Chardiotian menatap Singotian. "Tetapi jika ini terjadi, tahta tidak akan pernah menjadi milikmu." Singotian menatap langit, mengepalkan tangannya perlahan. Dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Kepentingan negara lebih tinggi daripada kepentingan pribadi." Bersambung.